Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah mampir di sini. Sebelum aku lanjut ke videonya, boleh minta tolong dong teman-teman untuk klik tombol subscribe di bawah sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan tentang ramalan-ramalan yang dikemukakan oleh beberapa orang yang mengaku datang dari masa depan. Dan ternyata beberapa di antaranya benar-benar terjadi, teman-teman. Seperti apa kisahnya? Nggak usah berlama-lama, mari kita bahas. John Titor dari 2036. Pengelana waktu yang pertama yaitu John Titor. John Titor ini yang paling terkenal dan paling kontroversial kalau dibandingkan dengan pengelana waktu yang lain. Kisah John Titor ini sempat sangat viral di tahun 1996 sampai awal tahun 2000. Pertama-tama dimulai ketika sebuah acara radio mendapatkan fax dari seseorang yang mengaku sebagai seorang prajurit dari tahun 2036 yang menjelajahi waktu menggunakan mesin waktu yang diproduksi oleh General Electric pada tahun 2034. Jadi John Titor ini dalam perjalanan kembali ke tahun 1975 untuk mengambil sebuah komputer portabel pertama di dunia, IBM 5100. Kemunculannya yang tiba-tiba ini membuat banyak orang skeptis dan bertanya-tanya. Namun selama 5 bulan keberadaannya di internet, dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat tentang masa depan di sebuah forum di website Art Bell. Sekarang websitenya udah nggak ada. Tidak hanya tentang masa depan, John Titor juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang penjelajahan waktu, kehidupannya sendiri, dan juga ramalan atau prediksi mengerikan dari masa depan. John Titor juga memposting foto-foto dari mesin waktu, bahkan juga menunjukkan bagaimana menggunakannya secara detail di forum ini, yang seketika membuat orang yang tadinya meremehkan dia, tiba-tiba jadi bertanya-tanya, apakah dia asli? Inilah beberapa ramalan yang diungkapkan oleh John Titor. Pertama kali ia menyatakan bahwa alien adalah sebenarnya bangsa manusia yang sudah berevolusi di masa depan dan kembali ke masa lalu untuk melihat kita. Makanya bentuk mereka aneh walaupun postur tubuhnya dan organ yang ada di dalam tubuh alien ini sama seperti kita. John Titor juga sempat berbicara mengenai black hole CERN, yaitu sebuah mesin waktu yang akan diluncurkan oleh sebuah asosiasi atom dan nuklir Eropa. CERN ini merupakan pusat penelitian partikel fisik yang terkenal memiliki akselerator partikel paling canggih dan mutakhir di dunia. Komponen mesin waktu yang disebutkan oleh John Titor ini memiliki konsep yang mirip dengan black hole di mana mereka bisa menyedot benda fisik. Faktanya pada tahun 2001, jadi sekitar 2 tahun setelah John Titor ngomong tentang ini, CERN benar-benar memperkenalkan Large Hadron Collider atau LHC dan Relativistic Heavy Ion Collider atau RHIC yang merupakan dua mesin black hole berkekuatan dahsyat yang bisa menyerap hal-hal di sekitarnya. Salah satu ramalan yang paling mengerikan adalah ketika John Titor berbicara masalah tragedi 9/11. Sekitar tahun 1998 sampai 1999, John Titor bilang bahwa di tahun 2000-an akan ada satu peristiwa besar yang mengguncang Amerika Serikat pada tahun 2001 yang melibatkan 2 gedung pencakar langit, dan ini benar-benar terjadi, teman-teman. Tidak hanya itu, John Titor juga menyebutkan bahwa Irak akan diserang oleh Amerika Serikat dengan dalih bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Tapi John Titor juga bilang bahwa ini adalah alasan yang bukan sebenarnya, karena sebenarnya inti dari perang itu adalah kepentingan politik. Dan benar saja, pada tahun 2003, Amerika dan pasukan multinasional menyerang Irak. Kemudian hal ini menyebabkan kekacauan di dunia. John Titor sempat mengatakan bahwa sebuah bencana besar akan terjadi pada akhir tahun 2004 dan memusnahkan ratusan ribu nyawa. Dan teman-teman bisa tebak apa yang terjadi di tahun 2004?
Iya, tsunami di Aceh. Nah, itu tadi ramalan John Titor yang benar-benar terjadi. Tapi ada beberapa ramalan yang tidak benar-benar terjadi, seperti perang saudara yang akan terjadi di tahun 2004 di Amerika Serikat dan perang dunia ketiga yang akan terjadi di tahun 2012 sampai 2015. Tapi seorang penjelajah waktu yang lain yaitu Michael Phillips mengatakan bahwa John Titor adalah dalang di balik tragedi 9/11. Menurut Michael Phillips, John Titor sengaja membuat peristiwa 9/11 terjadi agar perang saudara yang diramalkan akan terjadi beberapa tahun setelahnya tidak terjadi, karena setelah kejadian hancurnya Twin Tower, Amerika semakin erat. Jadi dengan kata lain, John Titor ini mundur ke tahun 1998 untuk menghentikan perang saudara yang akan terjadi di Amerika Serikat dengan menghancurkan Twin Tower. Jadi ini kita mikirnya antara ramalannya meleset atau dialah orang yang menghentikan perang saudara itu dan mengubah alur sejarah gitu. Sebagai tambahan, John Titor menyebutkan di tahun 2036 ada sebuah penyakit yang mewabah bernama mad cow atau sapi gila. Makanan dan minuman bersih akan sulit ditemukan. Ini bisa saja terjadi kalau manusianya tidak peduli pada lingkungan ya teman-teman. Dan temperatur juga akan berubah katanya. Gimana menurut teman-teman? Percayakah dengan apa yang diucapkan John Titor? Komen di bawah. Yang kedua yaitu Michael Phillips dari tahun 2075. Tadi aku sempat membahas sedikit tentang Michael Phillips ya. Nah, ini uraian lengkapnya teman-teman. Michael Phillips ini adalah seorang pengelana waktu yang mengaku lahir pada tahun 2043. Ia mengaku datang dari masa depan ke tahun 2018, tepatnya dari tahun 2075. Dia upload videonya di tahun 2018. Video itu sangat-sangat viral teman-teman. Di video itu mengatakan bahwa perang dunia ketiga akan dimulai di tahun 2020. Banyak yang menertawakan ramalan-ramalan ini pada awalnya. Walaupun memang ada perang di Timur Tengah sana, tapi tidak ada indikasi perang ini akan menjadi perang dunia. Sampai pada awal tahun 2020 ketika Presiden Amerika saat itu yaitu Donald Trump memerintahkan untuk membunuh jenderal besar Iran yang sangat berpengaruh di Iran bernama Qasem Soleimani. Qasem Soleimani ini adalah seorang yang sangat dihormati di Iran. Ketika ia dibunuh secara ilegal oleh Amerika, maka orang-orang di Iran pun mengamuk dan bersumpah akan membalas Amerika. Michael Phillips mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga yang berawal dari tahun 2020 akan berlangsung selama 3 tahun dan akan merenggut banyak nyawa. Michael Phillips juga menceritakan hal lainnya selain Perang Dunia Ketiga ini. Menurutnya, tragedi 9/11 adalah sebuah settingan yang dibuat oleh pengelana waktu yang lain yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa. Seperti yang teman-teman tahu, setelah hancurnya Twin Tower itu hubungan antar negara bagian Amerika menjadi sangat erat ya. Kata Phillips lagi, Donald Trump akan turun jabatan di tahun 2020 dan warga negara Amerika meminta Oprah Winfrey untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Namun pada pertengahan 2020, seorang lelaki yang bernama Michael McIntosh lah yang akan menjadi presiden Amerika Serikat. Gimana menurut kalian? Kenyataannya presiden Amerika sekarang adalah Joe Biden. Yang ketiga yaitu Noah dari 2030. Noah adalah seorang lelaki yang mengaku sebagai penjelajah waktu dari tahun 2030. Noah mulai mencuri perhatian publik ketika video pengakuannya diunggah ke YouTube di tahun 2018. Di video tersebut, Noah mengaku bahwa ia adalah seorang agen yang dibayar oleh pemerintah untuk menjelajahi waktu dan bilang kepada orang-orang di tahun 2018 bahwa pengelana waktu benar-benar ada dan ia adalah salah satunya. Seseorang kemudian mewawancarai Noah dengan menggunakan lie detector untuk mengetahui apakah pernyataan Noah ini benar atau tidak. Noah tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya, namun juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Yang pertama yaitu Donald Trump akan menang lagi di tahun 2020 yang berarti bertentangan dengan ramalannya Michael Phillips. Presiden Amerika di tahun 2030 bernama Ilana Remiki. Penjelajahan waktu juga akan diakui secara resmi pada tahun 2028. Di tahun yang sama, manusia akan ada yang sampai ke Mars. Kemudian mobil listrik dan self-driving car akan maju pesat. Dan Google Glass akan menenggelamkan semua orang di dunia maya.
Noah mengatakan bahwa ia memiliki bukti tapi tidak bisa mengeluarkan karena takut memicu paradoks, katanya begitu. Selain itu, Noah mengatakan bahwa ia adalah seorang pengidap anoreksia dan depresi. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa Noah ini memang tidak waras dan bohong belaka. Kalau menurut teman-teman gimana? Percayakah dengan Noah? Komen di bawah. Itulah kisah mengenai perjalanan penjelajahan waktu John Titor, Michael Phillips, dan Noah yang tidak diketahui benar tidaknya. Jadi nggak usah dipercaya banget-banget, apalagi sampai jadi bahan perdebatan yang ujung-ujungnya bikin panas. Anggap aja ini cerita pengantar tidur. Oke guys, itulah tadi cerita Unbelievable di episode kali ini. Teman-teman bisa cari dan gali informasinya lagi di beberapa sumber terpercaya menurut kalian. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, kita mau bahas apa, boleh banget komen di bawah atau DM ke Instagram aku. Udah aku cantumin di description box. Klik like dan subscribe untuk support channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tahu kalau ada video baru dari aku. Jaga kesehatan dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.